bahwa tingkat okupansi yang ada di Kota Tangerang Selatan itu dengan adanya PPKM terakhir pada Agustus 2021 itu mencapai 10%. Kemudian berdasarkan data BPS Provinsi Banten 2021, kami menemukan data bahwa ada peningkatan okupansi sebesar 40% dari okupansi rate sebelumnya. Artinya 40% dari 10% tersebut. Jadi kami asumsikan bahwa tingkat okupansi tiap jenis kamar itu ada 14%. Kemudian diperoleh kamar terisinya sekian, Pak, seperti yang tertera. Nah, untuk tarif sewa juga kami mendapatkan data dari data sekunder dari situs Hotel Santika langsung adalah seperti ini, Pak, jumlah tarif sewanya. Kemudian untuk biaya operasional, kami masih membaginya dalam beberapa biaya yang common, Pak, atau biasa yang ditemukan dalam hotel. Itu ada biaya untuk laundry, alat mandi dan minuman, biaya kebersihan, kemudian biaya utilitasnya terdapat listrik dan air, dan juga wifi, lalu ada bonus untuk karyawan, biaya pemeliharaan, dan biaya promosi dan pemasaran. Nah, untuk biaya laundry sendiri, kami mendapatkan data dari salah satu salah satu website yang berisi mengenai harga laundry di Kota Tangerang Selatan, Pak. Nah, terdapat ada 7 item, ada handuk mandi besar, handuk mandi kecil, sarung bantal, selimut, spray, keset, dan bed cover. Nah, berikut untuk tarif harganya, Pak, dan total harganya. Kami masukkan, begitu juga dengan alat mandi, biaya kebersihan kamar, dan seterusnya untuk biaya operasional, Pak. Nah, untuk pendapatan lain-lain, Hotel Santika ini memiliki meeting room bernama Rafflesia Meeting Room dengan jumlah ruangannya 1, ukuran ruangannya 42 meter persegi, tarif sewa ruangannya itu 1.500.000 per jamnya. Dengan okupansi estimasi okupansinya itu adalah 6 jam dengan jam operasional ruangannya selama 16 jam. Baik, Pak, setelah itu kami coba hitung diskon rate-nya, Pak. Untuk diskon rate-nya, risk-free adalah 6,82%. Itu diperoleh dari Outlook suku bunga Sun. Kemudian untuk betanya 0,85 diperoleh dari Damodaran per Januari 2021. Lalu untuk risk premiumnya adalah 5,98% dari Damodaran juga, Pak, per 1 Juli 2021. RBDS-nya 1,57%, levered betanya sesuai dengan rumus diperoleh 2,43, cost of equity-nya 19,77%. Interest rate-nya berdasarkan bunga Bank Persero data BI per Agustus 2021, Pak. Itu 8,60%. Diperoleh debt per equity-nya adalah 186%. Untuk debt dan ekuitasnya, kami masih sama seperti latihan kemarin, Pak, waktu menghitung diskon rate, itu perbandingannya adalah 65 dan 35%. Sehingga diperoleh WACC sebesar 12,51%. Dan berikut adalah proyeksi pendapatannya, Pak. Kami mengasumsikan setiap tahun itu terdapat growth 5%, Pak, untuk tiap kamar. Jadi diperoleh property value sebesar 146.458.904 rupiah, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, progres dari kelompok kami. Kalian udah lihat itu enggak ya? Bagus sih upayanya maksud saya. Kalian udah jelas pemaparan saya kemarin terkait hotel enggak ya? Pertemuan ke-11 ya, ke-10 ya, ke-9.
Ini laptop saya error. Jadi saya pakainya 2 ya. Halo. Kedengeran tidak ya? Halo Pak, kedengeran Pak? Dengeran, Pak. Oke. Kita coba mulai ya dengan mereview persiapan penilaian hotel. Bagi saya penilaian hotel itu dengan pendekatan pendapatan itu hal pokoknya adalah bagaimana data-data itu didukung oleh data khusus. Udah ngerti ya apa yang disebut dengan data khusus, ada yang disebut dengan data umum. Dalam persiapan penilaian hotel itu yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman itu terkait dengan data hotel tersebut. Jadi berapa luas tanahnya, berapa luas bangunannya, daftar nilai mesin dan elektrikal ya, picture furniture. Ini hal pokok di dalam penilaian hotel. Lebih-lebih kalau itu kepentingannya untuk pajak. Kemarin tujuan dari penilaiannya ini untuk apa? Halo? Jawab dong. Halo? Halo? Halo Pak. Iya, tujuan penilaianmu untuk apa? Untuk komersil Pak. Maksudnya untuk komersil itu? Maksudnya untuk kelompok 1 ya, Bu? Iya. Oh, tujuan penilaiannya untuk memperoleh nilai properti dari hotel tersebut, Pak. Hmm. Oke, berarti kalian belum nyambung ya? Di pertemuan kelas sebelumnya kalian nyampe dasar nilai enggak ya? Halo? Halo? Halo Pak, nyampe Pak. Gimana? Nyampe Pak. Sudah sampai. Untuk dasar nilai sepertinya sudah Pak. Berarti sudah ngerti terkait dengan lingkup ya? Halo? Yang tujuan penilaian untuk transaksi jual beli, Pak, perpajakan dan lain-lainnya Pak. Iya, maksud saya itu. Jadi disitulah dia ada terkaitan dengan dasar nilai. Oke, sebentar saya coba ini.
Tapi beneran ya, kalian udah dapat kan materi lingkup penugasan kan? Karena kenapa? Kalau nggak ngerti lingkup penugasan, kalian nggak mungkin buat laporan itu. Halo? Halo, halo? Iya, Pak. Coba dasar nilai itu ada berapa sih? Angga. Nggak ada ya? Iya, Pak. Saya Halo, Pak. nggak Maaf, ada Pak. gitu kalau nggak jawab ya. Dasar nilai ada yang itu ya, Pak, nilai wajar gitu ya? Nggak tahu gimana. Nilai Pernah dapat nggak? yang ada, yang saya ketahui ada dua, Pak, nilai wajar dan juga nilai investasi gitu, Pak, sama nilai pasaran. 3 itu sudah. Tiga. Jadi tiga, Pak. Maaf, Pak. Oh belum, berarti kalian belum dapat itu kalau gitu. Ntar deh saya jelaskan kalau gitu. Itu salah paham kalian. Kalian udah baca SPI belum? Halo? Eh, izin menjawab Pak, kalau dasar nilai itu kayak yang transaksi hipotesis, aktual, pembelian, penjualan gitu nggak Pak? Bukan. Izin, Gitu. Pak. Dasar nilai itu ini kan, Pak? Nilai pasar sama nilai selain pasar, Pak. Tuh bagus tuh. Ada dasar nilai pasar, ada nilai bukan pasar, non pasar. Di mana kalian dapatkan itu? Itu kemarin aku baca di PPT penilaian bisnis, Pak, sama STAR sebelum UTS, Pak. Gimana? Di mata kuliah penilaian bisnis, Pak, sebelum UTS. Berarti waktu pertama itu nggak dapat ya? Terkait pengantar penilaian itu. Kayaknya dulu hanya sebatas Nggak, siapa namanya? Mika. Iya, Pak. Coba dasar nilai itu apa sih? Saya pernah ngajar itu di kelasnya Mika itu, kalau nggak salah. Saya ngasih tugas juga itu. Iya, Pak. Untuk dasar nilai itu adalah landasan ataupun acuan yang digunakan dalam penilaian seperti itu, bukan, Pak? Dasar nilainya ada berapa? Dasar nilainya sepertinya kalau untuk sesuai SPI 101 dan 102 itu nilai pasar, nilai asuransi, kemudian nilai investasi seperti yang tadi disebutkan Angga, bukan ya, Pak? Dasar nilai itu ada dua, nilai pasar dan nilai non pasar. Penggunaan dasar nilai itu tergantung kepada apa dari tujuan penilaian tersebut.
Ntar ya, saya carikan dulu deh. Saya pikir kalian udah di semester sebelumnya, harusnya itu sih. Pertemuan sebelumnya itu. Sini ada yang punya SPI belum ya? Sudah Pak, SPI yang 2018. Itu kan lengkap di situ itu. Nggak ada kan? Mana headset itu lagi nggak ada. No. Ntar ya, saya carikan materinya ya. Itu penilaian hotel bukan kayak gitu. Siapa kelompok satu tadi itu? Halo? Kalian kok sering bengongnya sih? Siapa kelompok satu tadi itu? Saya, Pak. Kami, Pak. Jawablah kalau nanya. Oh iya, Pak. Kamu udah nyari ke sebelah enggak? Ke kelas sebelah enggak? Untuk data-data yang dibutuhkan, Pak. Iya. Sudah mencoba nyari, Pak. Saya tuh pernah kan ngasih tahu kan. Di kelas sebelumnya itu saya pernah ngasih materinya di kakak tingkat kalian. Yang utama itu ini nih. Keuangan. Nih. Halo? Iya, Pak. Kalau hotel itu nggak ada ininya. Kalian nggak punya aturan tuh bagaimana dia mengerjakan penilaian hotel kalau nggak punya laporan laba ruginya. Karena belajarnya itu sebenarnya di situ dia. Kalian ada yang di Jakarta enggak sih? Dari 6 kelompok itu? Halo? Nggak ada, Pak. Ada paling di Tangsel atau Tangerang. Iya, maksudnya di daerah Jabodetabek lah. Ya, ada, Pak. Berarti setiap kelompok itu harus ada di Jawa satu. Saya tunggu hari Minggu di kantor ya. Gimana? Hari Minggu, Pak. Iya. Ya. Atau mau hari Senin? Senin tidak Berarti bisa, Pak. kita Ada pasti kelas. ngerjainnya. Kantornya di mana, Pak? Di Jakarta. Atau mau di rumah ya? Kalian kalau nggak dibahas begini nggak bisa nanti menilai. Harus ada yang mewakilin satu untuk ketemu. Mohon maaf Pak, kelompok kami itu rata-rata nggak ada di Jabodetabek semua. Kelompok duanya Pak. Berarti geser. Harus ada yang Jawa satu. Harus ada yang di sekitar Jakarta. Buat bimbingan. Iya enggak? Karena nanti itu sebenarnya yang diproses di dalam melakukan penilaian itu ini.
Kalian kalau nggak dapat ini, apanya yang mau diproses ya? Kalau penilaian hotel itu, ini yang harus diproses sebenarnya. Kalau kalian nggak bisa baca laba rugi ini, yang bisa gimana caranya ya? Halo? Tapi sepertinya yang di Jakarta kurang dari 6 orang deh. Jadi kemungkinan besar satu kelompok nggak bisa untuk satu perwakilan, Pak. Nggak ada sama sekali. Emang ada berapa sih di Jakarta? Yang saya tahu kayaknya 3 ya, Pak. Kalau nggak salah di kelas ini, Pak. Tangerang, Tangerang. Iya, Pak. Yang maksudnya yang di Jabodetabek, Pak. Kayaknya, oh 4 berarti, Pak. 4, 4. Intinya jalannya itu bisa ditempuh gitu kan. Masa saya yang datang ke sana? Kalau di Sumatera, saya ke Sumatera. Halo? Eh, Sebentar, kita bahas lingkup dulu aja deh. Oke, siap. Oke. Yuk. Oke ya. Ini alur proses di dalam melakukan penilaian. Selain kalian bisa dilihat di SPI lampiran 103 kan. Jadi proses penilaian itu, halo, ada suaranya ya ke sana ya? Ada, Ya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Berapa? Dengar, Pak. Jadi di dalam melakukan proses penilaian itu kita harus memahami apa namanya ya? Penilai itu harus memahami kliennya. Klien itu dari mana kita bekerjanya? Dari suatu lingkup nanti. Dari lingkup penugasan, itulah nanti turunan terhadap implementasinya. Implementasi itu turunan nanti kesimpulannya jadi apa? Jadi laporan penilaian. Ya, semuanya itu berawal dari lingkup dalam penyusunan laporan. Nah, kalau kalian tidak paham terkait dengan lingkupnya apa, ini dicatat dulu ya nanti ya. Dari keseluruhan prosedur penilaian itu, lingkup ini dibahas di dalam SPI 103. Ya. 103 ini berbicaranya terkait dengan lingkup. Lingkup penugasan kalian, siapa pemberi tugasnya, penggunanya siapa, dasar nilainya apa, ya, tingkat kedalaman inspeksinya seperti apa, itu yang dipahamin di dalam situ.
analisis implementasi di sini, ya. Tahapan implementasi itu salah satunya apa? Inspeksi, ya. Inspeksi itu kita untuk memperoleh data umum, data khusus. Dari keseluruhan data itulah yang diolah, nanti berkesesuaian dengan pendekatan. Pendekatannya pakai apa? Penyusunan kertas kerja, ya. Implementasi ini berkaitan dengan apa nanti? Dengan SPI 106, yaitu terkait dengan terkait dengan pendekatan dan metodenya, ya. Pelaporan penilaian nanti terkait dengan apa? Instruksi, tujuan, dasar nilai, hasil analisis yang menghasilkan opini nilai, ya. Jadi kalau kalian itu nggak dapat data dari sisi klien, apa yang bisa dikerjakan? Tidak dapat lingkup, nggak bisa mengerjakan juga, ya. Dari semua proses ini, ketika kita berbicara terkait dengan penilaian, investigasi itu, inspeksi, analisis, nanti ada riset pasar. Riset pasar terkait dengan kebutuhan kalian. Data yang kalian butuhkan itulah di situ. Nanti kalau investigasi ini, ya, itu terkait dengan data yang dipublish secara umum. Tapi harus kalian dapat data dari klien itu sendiri. Lingkup ini nanti yang melengkapi terkait dengan laporan penilaiannya, ya. Data, proses kalkulasi, kualifikasi dan verifikasi, analisis, dan kesimpulan penilaian. Dari kesimpulan penilaian itulah nanti kalian beropini terkait dengan nilai kalian, apa yang digunakan di dalam melakukan penilaian tersebut. Halo, ini ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak. Nah, dari sini kalian akan tahu tuh apa saja yang harus dibuat, ya. Lingkup, apa sih itu lingkup? Lingkup penugasan merupakan dasar dalam pengaturan kesepakatan penugasan penilaian, tingkat kedalaman investigasi, penentuan asumsi dan batas penilaian, ya. Pemberi tugas, pengguna laporannya, kalian harus tahu tuh siapa pengguna tugasnya, siapa pemberi tugasnya, ya. Pengguna dan pemberi itu harus kalian pahami dulu. Nanti di dalam syarat minimum lingkup itu berarti kalian harus mengidentifikasi status penilaian kalian, ya. Pemberi tugas, identifikasi pengguna laporan. Ini semua ada di dalam SPI tersebut. Inilah nanti yang muatan di dalam laporan. Identifikasi objek penilaian, ya, jenis mata uang yang digunakan, maksud dan tujuan penilaian. Kalau kalian nggak ada maksud dan tujuan penilaian, gimana kita bisa menggunakan penilaian tersebut, ya? Nih, sumpama nih nanti kalian diminta untuk melakukan penilaian untuk tujuan jual beli. Tanya dulu, Pak, dasar nilainya dasar nilai apa? Di sinilah yang dimaksud dengan dasar nilai itu, ya. Penilaian untuk kepentingan jual beli sumpamanya. Bapak mau pakai dasar nilai apa? Apakah yang dimaksud Bapak ini adalah nilai pasar? Nilai pasar itu, Pak, dijelaskan berarti nilai yang seharusnya di pasar aktualnya seperti apa, ya. Oh, nilai realisasi bersih. Oh, kalau nilai realisasi bersih itu, Pak, nilainya sudah dikurangi dengan biaya lain-lain. Oh, nilai scrap, Pak, sumpamanya. Berarti nilainya
itu yang diopinikan dalam kondisi scrap, ya, nilai besi tua gitu. Oh, tujuan untuk lelang. Kalau lelang itu pasti nilai pasar dan nilai likuidasi. Oh, untuk penjaminan utang, dasar nilainya apa? Inilah yang disebut dengan dasar nilai. Ya, halo? Berarti kalau kita harus tahu dulu apa itu penilaiannya, apa itu tujuan dari penilaian. Oh, penilaian untuk penjaminan utang seumpamanya. Oh, dasar nilainya nilai pasar dong kalau penjaminan utang. Itu ya. Ini adalah acuan dari SPI-nya. SPI ini nanti dasar nilai ini yang akan menjadi lingkup kalian dalam melakukan penugasan. Cek dulu ya. Ini paling. Mohon maaf Pak, masih termute sepertinya, atau device Bapak yang satu lagi kayaknya keluar deh Pak.
Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Dari tadi belum kedengaran suaranya, Pak. Baik, Pak. Tes, halo. Pak, mohon izin. Halo. Dia, ada suaraku? Ada, Pak. Ada, Pak. Masuk, Pak. Sudah, Pak. Baru terdengar. Mulai tadi nggak ada ya? Iya, Pak. Dari tadi nggak ada suaranya. Jadi inilah yang diatur di dalam SPI tersebut ya. Nanti berbicaranya terkait dengan SPI 101. Itu kalian harus baca tuh. SPI 102 ini yang berbicara terkait dengan non pasar, nilai selain pasar. Yang atas ini nilai pasar ya. Kalian harus baca itu. Kalau nggak baca itu nggak ngerti apa yang akan kalian lakukan. Berbicara terkait dengan lingkup semua ada di situ tuh ya. Dari keseluruhan pasar itulah yang akan kalian pahami. Oh, saya ini sebaiknya pakai dasar nilai yang mana sih gitu. Tujuannya untuk ini. Dasar nilainya apa gitu ya. Nanti baru berbicara terkait dengan laporan penilaian. Jenis dengan laporan penilaian itu ya. Laporan penilaian adalah suatu dokumen yang mencantumkan instruksi pengguna penugasan, tujuan, dasar penilaian, hasil analisis yang menghasilkan opini penilaian. Suatu laporan penilaian dapat juga menjelaskan proses analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian dan menyatakan informasi penting yang digunakan dalam analisa. Laporan penilaian dapat berupa laporan tulis, jenis isinya panjang laporan dapat bervariasi tergantung pada penggunaan yang dimaksudkan. Jadi secara sederhana jenis laporan itu ada laporan lisan dan ada laporan tulis. Laporan tulis itu ada laporan terperinci, ada laporan ringkas, ada laporan terbatas. Biasanya kalau laporan terperinci ini dia lebih banyak daripada laporan ringkas. Laporan ringkas ini biasanya untuk penjaminan nominalnya yang di bawah 5 miliar. Laporan penilaian terbatas biasanya sih kalau untuk tujuan jual beli nih. Cuman dia butuh informasi berapa sih harganya gitu ya. Untuk penilaian aset ini asetnya gitu. Udah tinggal itu aja. Nah, di dalam laporan penilaian itu persyaratannya kita harus memenuhi dari bagian lingkup tadi, lingkup penugasan. Lingkup penugasan di SPI 103 ya.
Sebenarnya di standar pemerintah pun kurang lebih sama ya dengan SPI kita. Pendekatan penilaian dan alasan penggunaannya. Untuk memahami konteks penilaian, laporan penilaian harus didasarkan kepada pendekatan yang digunakan dengan memuat deskripsi informasi data yang digunakan dan alasan yang mendukung analisis opini dan kesimpulan. Metode yang diterapkan disesuaikan dengan pendekatan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir B di atas. Berbicara terkait dengan pendekatan dan metode ini, kalian harus baca SPI 106 ya. Kesimpulan penilaian, alasan kesimpulan yang harus dinyatakan hasil penilaian harus dalam jumlah nominal. Oke ya, deskripsi informasi, nanti ada pernyataan, kondisi, dan syarat pembatas. Keseluruhan itu dari semua penugasan yang harus kalian cantumkan itu ya. 1. Identifikasi status penilai, pemberi tugas, pengguna, objek, mata uang, tujuan, dasar nilai, tanggal penilaiannya. Jadi nanti di tanggal penilaian itu harus juga dicantumkan ya. Tingkat kedalaman investigasi, sifat dan sumber yang diandalkan. Sumber-sumber yang kalian gunakan apa saja. Ini asumsi dan asumsi khusus. Bisa kalian pakai di SPI itu atau pakai standar pemerintah. Persetujuan untuk publikasi, konfirmasi bahwa penilaian dilakukan berdasarkan penggunaan SPI, pendekatan dan alasannya ya. Metode ini SPI 106, kesimpulan. Disinilah nanti kalian deskripsikan semua tujuan dari penilaian kalian ya. Apa yang harus dipastikan di dalam penilaian itu terkait dengan tujuan dan dasar nilai yang akan kalian gunakan. Oke, ada pertanyaan? Halo? Pak, izin bertanya, Pak, terkait tujuan penilaiannya berarti terserah masing-masing kelompok ya, Pak, tujuannya untuk apa. Yang penting nanti bisa bisa dipertanggungjawabkan terkait nilainya nilai apa begitu ya, Pak? Sebaiknya kalian saya tentukan deh. Nanti enggak tahu apa itu. Saya tak cariin dulu ya. Cuman ini video jangan jangan dipublish ya. Enggak boleh ya. Izin bertanya, Pak. Ini sembari menunggu surat tugasnya turun ya, Pak. Untuk kelompok saya kebetulan membahas tentang LDA. Nah, itu apakah ada peraturan khusus yang mengatur terkait pencarian datanya ya, Pak? Seperti format wawancaranya atau seperti apa yang biasanya Bapak gunakan, Pak? Standarnya kayak yang kemarin aja sih. Berapa penjualannya, total. Ini yang terutama kalau LDA itu kalian harus konsentrasi di data pasar kalian ya. Analisis pasar kalian itu seperti apa, itulah yang mendukung hasil penilaian kalian. Kalau data pasar yang kalian gunakan itu hancurlah nilainya itu ya. Sumpama ternyata di situ kawasan yang sudah berkembang dengan pesat dan ada daya beli untuk perumahan menengah ke atas umpamanya. Ternyata kalian buat rumah subsidi. Ya, kalian harus melihat kondisi lingkungan. Data pasar itulah yang akan mendukung
mau jadi apa objek itu. Lihat di sekitarnya, oh didukung oleh properti menengah Pak gitu. Dibuktikan dari apa? Nih ada data 6 pengembangan di sekitar yang menunjukkan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nggak ketemu sih, kalau saya niat baik itu mau menunjukkan kok nggak ketemu ya ke kalian ya. Emang kalian kayaknya harus C semua ini. Bulan berapa itu Papua? Bentar ya, saya carikan dulu ya. Atau kalau enggak pakai yang kakak kalian aja ya. Kalian nggak ada sama sekali ya kontak sama kakak tingkat kalian ya? Halo? Halo? Halo Pak. Ada Pak, tapi masih bahasannya terkait itu sih Pak, KTTA sih Pak, bukan terkait laporan penilaian Pak. Kenapa nggak minta? Nggak dianggap penting? Halo?
penjelasan. Kurang lebih beginilah ya. Ini kok kayaknya punya saya ya. Jadi nanti di dalam penilaian itu ada namanya penilainya siapa di situ yang melakukan penilaian, ya. Halo, ini kelihatan ya? Mbak, kelihatan Pak. Nah, di sini nanti itu penilaiannya ya. Siapa penilainya? Penilai dalam memberikan opini nilai objektif. Ini ada di SPI semua ya. Nanti disesuaikan pemberi tugasnya siapa ya. Pemberi tugas adalah Bapak Dedi sumpamanya sebagai dosen mata kuliah penilaian properti komersial. Pengguna laporan adalah bolehlah Civitas PKN STAN. Ini posisinya sama semua ya. Halo? Siapa? Baik, Pak. Maksud dan tujuan opini memberikan opini nilai pasar ya. Ya, memberikan opini nilai pasar enggak masuk. Ini nanti diperhatikan ya tujuan penilaian kalian apa saja. Ini dicatat ya. Jual beli itu. Halo? Halo Pak. Ya, ini perhatikan ya. Ini jangan disebar nanti ya. Ini rahasia klien ya, saya ya. Janji ya. Baik, Pak. Siap Pak. Jadi nanti inilah yang disebut dengan lingkup itu, lingkup penugasan. Lingkup penugasan itu kalian jelaskan statusnya. Boleh pakai yang tadi, boleh yang diringkas. Ya. Kalau kayak yang punya saya ini saya ringkas, nanti kesimpulannya di bawah. Ya. Kayak gini. Ini saya ringkas dulu terkait dengan izin, objeknya apa, ya. Yang saya sampaikan di sini dulu nih, menyambung permintaan ini untuk land development saya ya. Nanti status penilainya jelaskan dulu. Ya, pemberi tugasnya siapa ya. Pemberi tugasnya di sini adalah kasih sebut aja saya nggak apa-apa ya. Nanti sebutkan saya alamatnya di Jalan Tendean ya. Pemberi tugas adalah saya sebagai dosen umum di penilaian properti gitu ya. Dedi Susanto yang beralamat di mana? Di Tendean aja deh, di Wisma Tendean ya. Dalam hal ini pemberi tugas yang diwakili oleh Bapak Dedi Susanto selaku siapa? Jelaskan di sini. Selaku dosen umum di penilaian properti. Oke? Clear pemberi tugas? Clear, Pak. Clear Pak. Oke ya. Pengguna laporan adalah nanti STAN ya. Oke ya, alamatnya dalam hal ini pengguna ya.
pengguna laporan. Dalam hal ini pengguna laporan adalah PKN STAN ya, yang beralamat di, dalam hal ini diwakili oleh siapa di sana nanti, diwakili oleh Bapak siapa? Oh, bagian kaprodinya deh gitu ya, selaku kaprodi sumpamanya. Objek penilaiannya apa? Kalian jelaskan tuh tadi. Kalau sumpama land development ya kayak gini nih, luas tanahnya berapa, rencana pengembangannya apa? Oh, rencana pengembangan perumahan. Kalau mixed use, oh mixed use-nya apa? Oh, ada apartemen, ada kondotel, ada villa. Alamatnya di mana? Ya. Bentuk kepemilikannya apa? Itu perlu disampaikan juga. Oke ya. Clear? Terkait dengan objek clear ya. Nanti kalau hotel, objeknya apa? Hotel. Ya udah jelaskan di situ hotel ya. Oke. Hotel, kepemilikannya ya. Nanti jenis mata uang yang digunakan. Jenis mata uang yang digunakan dijelaskan juga. Kalian dalam penilaian itu pakai mata uang apa? Oh, saya pakai selain rupiah boleh enggak? Gitu ya. Harusnya pakai rupiah. Maksud dan tujuan penilaian itu kalian sampaikan. Penilaian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan apa? Opini di sini, opininya nilai pasar ya nanti ya, bukan potensial ya. Halo? Atas objek penilaian pada tanggal penilaian di mana hasil penilaian ini ditujukan untuk kepentingan apa? Jual beli, semua jual beli ya. Oke, clear? Clear, Pak. Jual beli tadi apa dasar nilainya, Dava? Ya, dasar nilainya apa tadi? Ada 3 ya, Pak? Apa aja? Nilai pasar, nilai realisasi bersih, sama nilai scrap. Jual beli? Iya, Pak. Di sini nanti kalian pakainya nilai pasar ya. Oke, clear? Clear, Pak. Dasar nilainya clear ya. Oke. Dasar nilai sudah, berarti dasar nilainya di sini nanti disebutkan di sini adalah nilai. Dasar nilai yang digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian di atas adalah nilai apa? Nilai pasar, Pak. Nilai pasar. Nanti definisinya mau mengacu ke SPI silahkan. Atau ke peraturan terkait silahkan ya. Yang penting konsisten keseluruhan nanti. Jelaskan standar yang digunakan mana. Ya. Oke, dasar nilainya ini. Tanggal penilaiannya. Oke, berarti tanggal penilaian itu dimulai pada hari ini ya. Minggu lalu ya sebenarnya ya. 2 minggu yang lalu mungkin, Pak. Soalnya kan minggu lalu libur. Oh iya ya. Berarti minggu lalu lah ya. Nanti tanggal inspeksinya berarti sesuai. Kalian mau tanggal berapa inspeksinya? Kalau hotel ya minimal 3 hari ya. Land development intinya 3 hari lah itu semua ya. Inspeksinya dibutuhkan 3 hari. Oke, tingkat kedalaman investigasinya. Data informasi yang menyangkut fisik objek ya, pelaksanaan investigasinya seperti apa, ada keterbatasan enggak, kalian sebutkan proses pengumpulan data hingga analisa. Investigasi terhadap objek penilaian memiliki keterbatasan pada fisik yang terlihat ya. Ini semua disebutkan nanti terkait data informasi yang digunakan, sifat dan sumber informasinya dijelaskan juga. Ya, nanti data yang diperoleh apa aja. Ya, itu penting nih.
Makanya ketika land development itu kalian harus ada data minimal sertifikatnya, ya. Oh ini Pak, data saya ada nih, data penilaian. Oke, asumsi yang digunakan, ya, asumsi khusus dan asumsi umum dan asumsi khusus. Lihat di SPI seperti apa bunyinya, sesuaikan saja ya. Nanti resiko apa saja di sini ya, asumsinya. Oh, asumsinya tidak melanggar terhadap peraturan yang ada seumpamanya. Oh, asumsi khususnya sesuai persyaratan teknis pengembangan ya, atas pengembangan lahan mixed use development apartemen di sini dapat diberikan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut kami catatkan sebagai asumsi khusus. Apabila asumsi khusus tidak dapat dipenuhi, maka tidak dapat digunakan. Maka opini yang disampaikan tidak dapat digunakan. Gitu ya. Karena kenapa asumsi khusus itu? Kalau dia tidak terpenuhi, tidak terlaksananya asumsi khusus, maka nilainya tidak dapat digunakan. Persyaratan, ya, persyaratan dan atas persetujuan publikasi, ya. Di sini juga disebutkan nanti konfirmasi terhadap penggunaan standar. Standar kalian apa yang mau digunakan nih nanti? Oh, saya mau pakai standarnya SPI, Pak, dan petunjuk teknisnya gitu ya. Oh, sama petunjuk teknis di penilai pemerintahan seumpamanya. Boleh, ya. Seumpama di pemerintahan untuk penilaian untuk perpajakan, dasar nilainya apa? Oh, nilai pasar seumpama. Kalau nilai pasar itu, nilai untuk perpajakan lebih baik rumah tinggal. Harusnya semester yang lalu ya. Itu lebih mudah. Karena kenapa? Lebih menggunakan kepada pendekatan biaya. Ya, sebenarnya bisa juga ini untuk pendekatan itu. Untuk apa dasar nilainya? Transaksi itu bisa nilai pasar juga kan? Nah, di sini nanti penggunaan dan metode alasan penggunaannya disebutkan tuh, dijelaskan penggunaannya seperti apa, alasannya apa. Ya. Pendekatan pendapatan itu apa, pendekatan pasar itu apa, pendekatan biaya itu apa ya. Lah di sini nih kesimpulan kalian nanti nih, yang penting di sini ya. Halo? Ya Pak. Ini yang harus dipertegas kalian. Kalian menggunakan pendekatan apa? Dengan memperhatikan lingkup pekerjaan dan merujuk kepada standar penilaian Indonesia, kami mempertimbangkan penggunaan pendekatan dalam penilaian ini adalah pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow ya. Harusnya itu sama semua tuh. Ya. Harusnya sama. Nanti yang kalian gunakan seperti itu. Ya, pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow ya. Baru kesimpulan penilaiannya. Kesimpulan penilaian seperti apa? Kalian harus merujuk keseluruhan ya. Nanti muatan daftar isinya. Tadi itu disebut sebagai surat pengantar ya. Daftar isi. Ini ada pernyataan supervisi salahnya. Asumsi dan syarat pembatas, rincian penilaian ya. Lah, di dalam tubuh laporannya kalian harus perhatikan nanti di dalam tubuh laporan itu pasti ada ini ya. Ada ringkasan eksekutif, deskripsi penilaian, analisis lingkungannya, uraian tapak, gambaran pasar. Kalau nanti dia ada bangunan berarti harus ada deskripsi bangunan ya. Deskripsi bangunan. Oke? Berarti nanti kalau dia pasarnya sebagai rumah tinggal berarti rumah tinggal ya. HBU-nya apa itu dijelaskan. Implementasi penggunaan pendekatan, analisis penilaian, kesimpulan. Itu dijelaskan semua di dalam laporan tersebut. Oke? Kalian kok datangnya siang, Rek? Ya. Ya, Bur. Kalian kok datangnya jam 10? Mana ada macet dari saya.
Jam 8 udah nyampe sini. Kalian bangunnya berarti itu. Bangunnya jam 12 sekalian. Biar enak. Oke, lanjut ya. Ini yang disebut dengan ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu berbicara terkait dengan keseluruhan dari penilaian kalian. Itu di sini nih. Orang pembaca itu cukup dengan melihat ini, itu sudah mengerti secara keseluruhannya, ya. Sudah mengerti, oh nilai opininya segini nih. Opini nilai pasarnya kan ini opininya kan. Opini nilai pasarnya 600 miliar. Apa objeknya? Objeknya tahu di sini nih, objeknya nih. Ya. Oh, sudah ada existing enggak? Oh, sudah ada pagar kok di tanah tersebut umpamanya. Tanggal penilaiannya tanggal berapa? Nih ya. Alamat penggunanya, pemberi tugasnya nanti. Oke. Analisis peruntukan tata kotanya itu kalian harus tahu tuh, harus dapat tuh. Ya. Kalau sekarang kan udah selesai pandemi tuh. Udah bisa main ke tata kota. Ya. Pendekatannya apa? Nah, di sini nanti kalian jelaskan analisis deskripsinya. Nah, objeknya di mana, ya? Sebagai penanda bangunan penanda di sekitarnya apa, ya? Jarak terhadap pusat keramaiannya, aksesibilitas untuk mencapai itu dari suatu tempat. Analisis deskripsi tanahnya seperti apa, digambarkan juga di sini batas tanahnya, sebelah utaranya, timurnya, selatan, barat, semua itu dijelaskan. Habis itu hak kepemilikan dia digambarkan bagaimana di sertifikatnya. Oke ya, kalian bisa nanti buat hak ini, oh ini haknya gini, tapi harus konsisten keseluruhan ya. Rencana tata kotanya kalian pastikan tuh seperti apa ya. Oh, peraturan Kota Batu ini yang mengatur gitu. Oke, gambaran pasar nanti berbicara terkait dengan kondisi geografis di Kota Batu ya. Bisa pakai gambaran pasar langsung di Indonesia terkait dengan properti komersial seperti apa ya. Biasanya sih nanti dia di BI itu ada tuh hasil risetnya ya. Seperti apa pertumbuhannya. Di situ tuh kalian lihat nanti properti kondisi apartemen. Itu apartemen bisa kalian cari di Colliers. Hotel itu di Colliers juga ya. Di sini nih nanti perbedaannya di kondisi analisis tanah di situ, harga apartemen di situ berapa sih per meter perseginya gitu ya. Ini kesimpulannya nanti analisa pasar villa seperti apa ya. Harga bangunan villa itu berapa, tanahnya berapa, dipisah. Nanti ada profil pembanding sama untuk semua data itu harus ada profil pembanding, baik penilaian hotel, baik penilaian untuk mall, untuk office, land development, apalagi ya, land development harus lebih rinci lagi nih, ya. Jadi setiap tipe harus disebutkan nanti berapa harganya, ya. Ini diperolehnya dari mana? Dari riset. Kalian kalau nggak datang ke lokasi, memastikan lokasinya di mana, nggak mungkin kalian bisa dapat beginian analisis pasarnya ini, ya. Analisis pasar apartemen di situ berapaan? Oh, harganya segini nih. Kalau per meter perseginya berapa, ya. Oke, di sini nanti analisis harga jual objek. Harga jual objek ketemunya di berapa? Nanti di sini kesimpulannya, ya. Oh, harga objek itu kalau dibandingkan dengan pembanding itu berada di posisi yang kedua dari atas umpamanya. Nih, posisi kedua, ya kan? Berarti harga per meter perseginya 68,9. 59 lah, ya. Berdasarkan analisis quality rating. Berarti berapa? Ini dikali nih nanti. Ketemunya 18 juta per meter persegi. Itu sama dengan villa juga. Villa juga harus kalian menjelaskan tuh, ya.
Kan udah, kalau nggak salah udah saya kirim tuh ya. Kalian harus dapat nih profil pembanding ini ya. Profil pembanding itu harus kalian analisa semua ya. Analisa dari sisi objek penilaian, nanti posisinya di mana? Sama posisinya tadi dengan si objek, dia berada di posisi nomor berapa. Itu pastikan semuanya. Ya, ketemu nih harga jual tanahnya berapa, harga jual bangunannya berapa. Tinggal kita lihat market di situ, harga bangunan berapa, harga tanah berapa. Biasanya itulah yang dipertimbangkan di dalam analisis ya. Lanjut ke HBU. HBU itu terhadap apa? Oh, penggunaan yang ada atau tanah kosong. Itu pastikan aja di sini. Ya. Implementasinya. Tadi implementasinya kalian pakai SPI nomor berapa? Ya. Oh, saya merujuk kepada SPI 106 sama SPI seri 300 umpamanya. Itu dijelaskan. Ya. Oke. Kurang lebih seperti ini, nanti ditampilkan. Oh, kalau untuk land development itu apa ya? Ya, lumayan rinci ya. Nanti rencana penjualan itu wajib ada tuh di dalam laporan. Jadi tujuan laporan ini gimana orang itu mengerti sebelum dia datang ke lokasi tersebut. Dia dengan membaca laporan kita, mereka udah tahu nih, oh begini dia cara menilai, oh segini ya opininya ya. Gitu. Jadi harus ketemu unitnya berapa, oh tahap penjualannya seperti apa ya. Oh, harga jual itu seperti ini kenaikannya. Oh, tahun pertama 5%, tahun kedua terus naik gitu ya. Tapi ada titik seimbangnya lagi dia kembali. Karena kenapa? Ketika harga sudah mulai naik, harga sudah mulai jenuh, dan pengembang sudah mulai berkembang di situ, sudah mulai ada, maka berapa itulah yang diopinikan. Analisis inflasinya, inflasi, oh BI cukuplah pakai standar BI plus minus 3 ya. Ya udah kita pakai standar 3 gitu. Ya. Sini ada biaya pengembangan, nanti ada biaya konstruksi ya. Konstruksi untuk villa, biaya konstruksi untuk bangunan baru villa, semua di sini dimasukkan. Biaya infrastrukturnya berapa, biaya fasilitas, semua dijelaskan. Pajaknya berapa, ini untuk PBB ya. Biaya overhead, biaya promosi, IDC-nya berapa ya. Profit developernya berapa, biaya pemecahan sertifikat berapa. Disinilah analisisnya semua. Nanti ada analisis diskon rate. Analisis diskon rate itu pun disampaikan nanti ya. Berapa diskon rate yang digunakan, maka disitulah di situ kesimpulan nilai kalian nanti. Kesimpulan nilai inilah yang diharapkan di sini nanti. Kesimpulan nilai itu sifatnya tunggal ya. Terkecuali untuk nilai untuk lelang, pasti dia tidak tunggal tuh, ada nilai pasar dan nilai likuidasi. Nah, ini di dalam laporan penilaian yang secara standar itu harus ada ya. Oke, di sini tadi berbicara terkait apa itu? Standar penilaian 101 itu nilai pasar sebagai dasar nilai. Yang tadi ya, dasar nilai selain nilai pasar ya. Ada lingkup penugasannya. Nanti kalian baca di SPI-nya, implementasi pelaporan. Pelaporan itu berarti kita lihat di SPI 06, atau kalian mau udahlah aku ikut peraturan pemerintah, boleh ya. Kalau memang nggak ada, kalian pakai SPI aja nanti ya. Pendekatan dan metodologi itu ngajunya kepada SPI 106 ya. Berarti kalian itu harus mengikuti alur ini, alur berpikirnya di SPI ya. SPI 101. Kalian harus baca tuh.
SPI 101 berarti kalian nanti di pelaporan SPI 10. Kalau untuk melihat contoh teknis pelaporan penilaian, lihat di juknisnya ya nanti ya. Ya di juknis penilaiannya itu pasti ada tuh di juknisnya. Ini kalau dia berbicara terkait, oh pendekatan pendapatan itu ada berapa metode sih? Oh pendekatan pasar itu ada berapa metode? Ini dia di sini nanti dilihatnya ya. Oke. Ini pendekatan dan metode, ini pelaporannya. Pelaporan kalian kalau nggak ada diatur khusus, silahkan gunakan yang ini ya. Terkait dengan teknisnya itu kalian bisa lihat di juknisnya ya. Di juknis terkait dengan pelaporan. Biasanya kalau di juknis ini dia berbicara terkait dengan teknis laporan seperti apa, dia ada tuh. Namanya PPI ya. Nih, jadi di standar laporannya pun nanti ada kayak gini nih. Kalian mau pakai yang seperti ini bisa ya. Lihat nih. Halaman sama seperti yang saya jelaskan kemarin, tanggal penilaian, deskripsi, ya, daftar isi, pernyataan penilai, ringkasan penilaian. Nanti di sinilah ada status, pemberi tugas, maksud dan tujuan, semua di sini ya. Di objeknya baru masuk kepada bab 2 presentasi data, bab 3-nya ya. Bab 3 presentasi data apa saja? Oh, tinjauan pasarnya ya. Tinjauan objek sebagai apa? Objek penilaian, analisis lingkungan, deskripsi tapak, deskripsi bangunannya. Semua dideskripsikan di sini ya. Kalau kayak keuangan, makanya tadi kemarin saya kasih tahu kalau di dalam belajar dengan income kalian harus menyampaikan seperti apa karakteristik ekonominya dia dan keuangannya. Makanya tadi itu di sini ada analisisnya, analisis keuangan nantinya. Ya. Analisis tanahnya ya, berapa tanah di sekitar situ, gambaran pasarnya gitu ya. Yang sesuai dengan HBU implementasinya, rekonsiliasi, kesimpulan, penilaian. Ini ada semua. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam melakukan penilaian tersebut, ya. Oke, tadi berbicara terkait dengan penilaian hotel. Ya. Penilaian hotel, bagaimana sih kalian bisa melakukan penilaian sedangkan kalian tidak punya datanya, ya. Yang dibutuhkan di dalam penilaian hotel itu ini nih. Ini kan kesimpulan nih, kesimpulan resume yang menjadi asumsi dari setiap analisa. Oh, okupansinya berapa sih di pasar gitu ya. Berarti sebelum tahu pasar, kalian harus tahu dari objek dulu. Bisa enggak Pak kalau saya enggak survei? Ya gimana kalian mau tahu kalau enggak survei? Kalau enggak kalian datengin objek itu. Ya. Ini namanya PNL. Inilah yang dianalisis nanti. Dianalisis, dilakukan penilaian seperti apa. Ya. Pak, mohon maaf Pak, PPT-nya belum jalan Pak. Masih stuck di halaman awal. Ini kan? Baik Pak, sudah terlihat Pak. Biasanya kalian nanti kalau datang ke hotelnya itu market share analisisnya itu kalau dia sebagai pemberi tugas dapat yang seperti ini. Ya.
Ini analisis market share-nya. Ini untuk hotel. Ini untuk apa? PNL untuk mall ya nanti. Ini namanya tenant schedule-nya. Dia jadi itulah perbedaannya. Ini kurang lebih sama dengan kalau kalian melakukan penilaian dengan office ya, mall itu sama. Kalian harus punya list tenannya. Jadi tanggal berapa dia di sini nih. Inilah yang dianalisa nanti sampai tanggal berapa berakhirnya. Dia sistem sewa menyewanya dia. Ya. Bukan langsung kita enak, oh ini habis tahun ini habis tahun ini di sini ini ada nih. Ya. Enggak bisa kita enggak melakukan penilaian. Yang namanya penilaian itu kalian harus menganalisis laporannya, laporan keuangannya. Ya. Ini masa sewa. Kalau nggak ada masa sewa apa yang mau dinilai? Properti komersial dengan pendekatan income itu kalian harus tahu manfaat ekonomis dia dari mana, dari sewa itu. Dari sewa itu kalau kita tidak peroleh gimana? Cari gimana caranya memperoleh, ya. Halo? Iya, Pak. Ini. Kalian harus bisa bedain nanti dari setiap lantai itu siapa saja penyewanya, luasnya berapa, ya. Ini untuk mall. Service charge-nya berapa. Nanti ketemu tuh total income yang diperoleh berapa. Sama. Kalian menilai mall pun begitu. Kalian harus tahu nanti. Ya. Analisis biayanya. Jadi inilah yang dianalisa nanti sama kalian ketika melakukan penilaian. Untuk mall. Untuk perkantoran itu yang mana ya? 5, 10. Ini asumsi-asumsi yang dibangun ya untuk melakukan penilaian terhadap office dan mall itu kurang lebih sama ya. Setelah kalian tahu analisis biaya operasional dia, pendapatan potensial dia,
Tinggal kalian sesuaikan dengan pasarnya. Ya. Okupansinya berapa? Ya. Sama ya, kayak yang tadi nih, cuman udah dipersingkat aja. Ini kalau untuk mall kayak gini, ya. Apa sih yang dibutuhkan? Ya asumsi ini lagi, ya. Hingga nanti kesimpulannya kepada penilaian tersebut. Apa yang disimpulkan? Ya opininya, bagaimana cara kalian untuk menganalisa. Menganalisanya apa? Oh, asuransi dan pajaknya. Dia, ya. Per tipe. Oh, anchornya siapa sih gitu ya. Oh, di sini oh anchornya Carrefour ternyata. Iya. Ada apa? Ya intinya kita harus tahu tuh objek itu siapa penyewanya. Oh, ada Matahari kah, atau ada Cinema XX1 sumpamanya. Semua di dalam analisa itu harus kalian perhatikan tuh. Punya potensi berapa tahun sih dia? Dipertimbangkanlah di dalam penilaian itu, ya. Oh enggak, sumpamanya kalian nggak mau menganalisis apa parkirnya ternyata kontrak pak, kontraknya bagaimana? Kontraknya setiap tahun dia bayar 300 juta sumpamanya. Ya udah, berarti kontraktual itulah yang kalian nilai, tidak menilai persatuan lagi, ya. Oh ya, motor sudah enggak, karena sudah disewakan sistem sewa kepada operator lain. Ya udah, kontraktual dengan operator itulah yang kalian nilai, bukan persatuan itu yang kalian nilai nantinya, tapi kontraktualnya. Oh ternyata ada historisnya, enggak pak, dia dikelola sendiri, historisnya seperti ini. Kalau historis berarti baca aja berapa persen dari penerimaannya, ya. Itu untuk mall, untuk hotel udah. Untuk apa lagi? Landap kan sudah kemarin ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Maaf Pak, untuk kantor itu kurang lebih sama kayak hotel dan mall tadi ya Pak? Beda lah. Kalau hotel itu beda lagi ya. Hotel, mall itu pasti beda. Yang mungkin sama itu perkantoran sama mall, cara membacanya sama. Karena kenapa? Dia ada batas waktu penyewaan. Tapi kalau hotel, dia udah jelas tuh tiap malam kan. Jangka sewanya lebih lama gitu ya Pak? Enggak sama. Cuman tadi ada namanya tenant list itu. Berapa waktu dia akan menjual, berapa waktu dia akan berapa waktu dia itu sewanya dia. Sewa kontraktual namanya.
kontraktual dia. Oh, saya sewa selama 5 tahun. Oh, ini 6 tahun. Oh, kalau yang ini, kalau seumpama nih, kalau mall, berarti dia ada apa? Penyewa utama dia berapa tahun sih kontraknya? Ya. Oh, kontrak penyewa utama selama 10 tahun gitu. Oh, ini apa, big tenantnya berapa tahun? Oh, kalau big tenantnya 5 tahun. Oh, ini penyewa kecilnya berapaan? Itu dia kontraktualnya. Kalau perkantoran, oh, penyewanya ini ada ini, grup ini berapa tahun? Itu yang dibaca di dalam laporan KNL-nya nanti. Itulah yang akan menjadi dasar di dalam kalian melakukan analisis. Halo? Sebenarnya enggak mudah sih. Tapi kalian mau enggak mau harus belajar itu. Ya kan? Ini nanti saya share ya. Untuk yang hotel dulu. Ini saya share nanti. Ini tinggal ngubah aja. Ini berarti data tahun 2021. Ini tahun 2020. Ini tahun 2019 ya. Ini nanti kalian analisis, kalian diminta penilaian di bulan ini aja deh. 2020, 2022 bulan Januari ya nanti ya. Biar pas ya. Ini ya. Ini nanti disesuaikan aja nih. Ya. Udah mau habis ya. Jam 10 ya. Aku nggak ngisi ya mulai tadi ya. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Absen belum ya? Kok ketutup? Belum, Pak. Tinggal 10 menit ya. Gimana absennya kalau udah ketutup begini? Ya. Halo? Ini Itu masih bisa dimulai nggak sih, Pak, yang itu? Tapi nggak tahu sih, Pak. nggak bisa kayaknya. Masa baru tadi udah tak mulai ya? Cuman ketutup kayaknya ya. Iya, mungkin coba dimulai lagi dia aja sih, Pak. Hah? Ini kan? Oh, iya. Berarti presentasi laporan nggak jadi ya? Apa namanya ini? Kita judulnya. Realisasi pokok bahasan apa?
Kayaknya nggak nutut waktu. Ini hadir semua ya? Iya Pak, hadir semua Pak. Abdul? Hadir, Pak. Yang cepat ya, Alfian. Hadir, Bapak. Anissa, Angga, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Arnold, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Bani, Hadir, Pak. Bincar. Nggak ada ya Bincar ya? Cahyo, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Dea, Faiz, Hadir, Pak. Francis, Hadir, Pak. Jana, Hadir, Pak. Oh Ganang, Hadir, Pak. Mafiro, Hadir, Pak. Ke, Hadir, Pak. Muhammad Hafid, Muhammad Asrof, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dava, Hadir. Taufik, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Wesley, Hadir, Pak. Yakub. Hadir, Pak. Siapa tadi yang nggak ada? Bincar ya? Hadir, Pak. Bincar hadir, Pak. Hadir. Iya, Pak. Oke. Tadi yang presentasi siapa itu? Kelompok berapa tadi? Kelompok 1, Pak. Siapa tadi yang presentasi penyampaian? Saya, Pak. Franciscus, Pak. Oh, Franciscus. Oke. Franciscus itu tadi masukan saya ya. Terkait dengan analisa itu tidak seperti itu, tapi kalian harus dapat PNL-nya ya. Apakah presensi sudah masuk ke situ semua? Udah ke absen? Halo? Sudah Pak, insya Allah Pak sudah. Sudah ya, yakin ya? Oke. Itu ya, nanti saya kirim deh contoh dari kakak tingkat kalian untuk pelaporannya. Ingatkan saya, berarti minggu depan siap-siap ya. Berarti minggu depan itu langsung 3 kelompok ya. Siapa? Oke, kalau itu ada pertanyaan? Saya nanya ini, nanti kalian nanya-nanya lagi, enggak tahu jawab. Pak, saya izin bertanya terkait mekanisme presentasi minggu depan itu kita presentasinya langsung aja maparin laporannya atau kita buat lagi Pak, kayak misalkan PPT gitu Pak? Minggu depan itu penilaian pertama, saya akan menilai bagaimana kecakapan kalian menyampaikan pokok materi. Kedua, bagaimana kalian menganalisa, bagaimana kesesuaian analisa dengan kesimpulan. Ketiga, bagaimana pendekatan yang digunakan, ya, penyajian laporannya seperti apa nanti. Pada saat pengalaman saya yang dulu terkait dengan laporan-laporan penilaian yang kalian sampaikan itu nggak konsisten, ya. Itu perlu diperhatikan nanti. Apa yang dibutuhkan di dalam laporan penilaian itu yang harus kalian tanya kepada saya sebenarnya, ya. Kalian harusnya baca dulu tuh laporan kakak tingkat kalian yang dulu, itu dibaca dulu, ya. Dibaca, kayaknya ada deh kalau nggak salah itu, ya. Itu dipastikan semuanya. Jangan objeknya yang tahun lalu begini caranya. Jangan ikutin caranya dia. Caranya dia itu belum tentu benar, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, terima kasih. Pak izin Pak,
Kalau yang setiap kelompok harus ke kantor Bapak tadi, apakah itu jadi, Pak? Soalnya kayaknya hanya 4 orang itu, Pak, yang di Jabodetabek. Kalau itu sih terserah ya. Yang pastinya saya itu selalu terbuka buat kalian untuk konsultasi langsung. Karena kenapa? Kalau kita pakai web ini kayak gini nih, kalian nggak nyambung sebenarnya nanti. Yang saya jelaskan juga nggak ngerti, nanti saya jawab juga kalian nggak merhatikan, ya. Saya teriak-teriak di sini kan, kalian nggak ada yang jawab mulai tadi. Kan sakit juga suara saya kan. Nanti kak saya dikirain ceramah Jumat lagi. Oke ya. Kalau yang mau belajar langsung silahkan datang ke kantor saya atau ke rumah, nanti saya kasih waktunya kapan kalian mau. Apa ya sih yang harus dilakukan gitu loh. Nanti sama teman sebelah juga itu seperti itu. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus tahu tuh. Tujuan saya hadir ke sini nih bagaimana kalian itu menyerap pemikiran seorang praktisi dalam melakukan penilaian. Ya. Bagaimana sih seorang praktisi mengerjakan penilaian untuk ruko, untuk apa? Hotel umpamanya. Untuk mall, untuk office, ya. Itulah yang kalian harus pahami. Di sistem kerja nanti, ketika kalian masuk di sistem kerja penugasan ya, fungsional, itu beda sudah. Kalian sudah lebih mudah dia. Karena kenapa? Ya pemahamannya monoton, jadinya kayak apa ya? Ya mengikuti standar kantor situ aja dia. Nggak ada yang lain nanti. Nggak ada perkembangan kalian. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau boleh begitu. Ya. Kalian nanti janjian sama kelas sebelah itu seperti apa kesepakatannya, ya. Kalau saya teriak-teriak di Zoom enggak enak saya. Nanti emosi bawaannya. Kalian enggak ada suara, enggak buka apa namanya mic-nya. Masa saya yang teriak-teriak, kalian enggak ada yang jawab kan? Kalau ada yang langsung atau Senin atau Selasa deh ke kantor gitu kan enak ya. Kalian bimbingan langsung enggak apa-apa deh, saya jelaskan. Oke ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mau tidur Pak gitu, lapar ya. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Tadi itu sedikit ya, ini belum ke hotel sama perkantoran, kalau lebih ke LDA ya, itu pasti lebih hancur datanya yang dibutuhkan, tambah bingung ya. Apalagi hotel apa mall itu harus ada tenant listnya, masa sewa dia harus ada, kalian baca tuh, harus kalian buat. Kalau nggak ada itu nggak ada pelajaran yang bisa diambil ya. Perkantoran kalau nggak ada tenant listnya nggak ada yang kalian baca ya. Oke, itu sebenarnya tujuan saya adalah kalian bisa memperoleh informasi dari teman kakak tingkat kelas yang lalu. Coba kalian bangun komunikasi sama dia. Saya sudah ngasih dulu ke dia kok. Tinggal kalian minta aja. Ya. Coba diminta, oh seperti apa kakak tingkat kalian. Setahu saya kakak tingkat kalian itu baik-baik lah. Pasti ngasih. Ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf teman-teman semua, selamat mengerjakan. Emang ada tugas berapa ini UAS kalian?
Tugas gimana, Pak? UAS kalian ada berapa yang dapat tugas pelaporan kayak saya? Lumayan banyak sih, Pak. Ada Masa? penilaian sumber daya alam juga, Pak, membuat laporan. Terus Laporan ada, juga? iya, Pak. Lebih banyakan ke survei, Pak. Banyakan survei, Pak. Iya, itu kalian bisa semua survei? Ya, bisa-bisain sih, Pak. Rata-rata sih di akhir pertemuan 14, Pak. Dikumpulnya semua, Pak. Iya ya, karena di pertemuan 14 itu kalian tahu tuh nanti nilainya, apakah kalian dapat 30, 40, iya kan? Apa 20? Kan nggak tahu kita. Ini kalian jujur aja, intensitas keaktifan di kelas sudah nggak ada loh kalian. Ya. Kalau di awal-awal kalian aktif semua tuh, sampai bingung saya nyatet. Ya. Ini pasca UAS kok tambah lemes ya kalian ya. Ingat, aktifan kelas itu kalau nggak salah pengaruhnya 40% ya. Saya cuma nyampaikan aja, kalian laksanakan yang saya kasih. Ya. Aduh, capek juga kita. Teriak-teriak mulai tadi. Yalah, terima kasih lah. Nanti coba pelajarin lagi ya. Terutama yang hotel sama mall, mall sama perkantoran, itu coba kalian minta di kakak tingkat kalian deh. Ya. Baik, Pak. Disesuaikan aja nanti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih terus ya. Capek juga. Oke lah, selamat istirahat semua, selamat makan siang. Semoga semoga pagi ini aktif ya dalam majelis ini, dalam perkuliahan ini. Semoga kalian beserta keluarga dalam kondisi sehat. Terima kasih dari saya, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Oke.